lama 2 bulan, di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Krediturnya di mana? Krediturnya ada di mana? Sudah ada kontroversi mengenai KKN, apakah 1983 atau 1985. Masa yang kita pegang omongan Bareskrim bukan omongan Jokowi? Atau jangan-jangan gimana? Mana yang mau kita pegang? Omongan Bareskrim 1983 atau omongan Jokowi permulaan 1985? Karena biasanya sobat era sekalian, kalau pengalaman saya ya, kalau saya sih sebenarnya kan tidak lama-lama amat kuliahnya, tapi juga tidak terlalu cepat. Menyelesaikan masuk tahun 89 dan kemudian wisuda tahun 95, which is bisa dibilang saya menyelesaikan menyelesaikan kuliah itu dalam jangka waktu 5,5 tahun. Tapi jangan lupa sempat menjadi ketua BEM gitu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sama satu zaman dengan Anies Baswedan pada waktu itu. Anies menjadi ketua Senat Mahasiswa Universitas, saya menjadi ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, saya waktu itu yang namanya KKN itu saya tahun 1994 dan wisuda 1995. Kalau Jokowi KKN 1985 dan selesai atau wisuda juga 85, agak cepat juga ya. Agak cepat juga maksudnya. Apa bisa atau tidak memang bergantung sistemnya. Kalau di Fakultas Hukum UGM ya yang saya alami, Anda baru boleh KKN kalau sudah proposal skripsi. Kalau sudah proposal skripsi, Anda baru boleh KKN. Kalau belum proposal skripsi tidak KKN. Tapi saya tidak tahu apakah di fakultas lain syaratnya harus proposal skripsi. Kalau belum proposal skripsi, wah itu tambah lama lagi. Tambah lama lagi. Saya yang sudah proposal skripsi saja dan termasuk penulis cepat gitu ya, penulis jalur cepat. Ya tetap saja saya November juga lulusnya. Tapi wisudanya baru Februari karena di UGM hanya ada 2 wisuda saja, Agustus dan Februari. Agustus lewat kita karena belum selesai kuliahnya, baru Februari. Ada sih yang lulus cuma 4 tahun tapi itu super spesial. Biasanya karena kebaikan dosen pembimbing, kebaikan dosen pembimbing skripsi dan lain sebagainya. Jadi ada juga yang lulus 4 tahun tapi sangat jarang pada waktu itu kalau dia aktivis. Ya. Jadi ada juga aktivis yang lulus 4 tahun itu yang ingin saya katakan, tetapi tadi itu sangat spesial. Nah sekarang bagaimana dengan Jokowi ini? Coba kita lihat apa yang kemudian dipermasalahkan oleh Roy Suryo ini ya. Dia bongkar kejanggalannya. Coba lihat ya. Nih ya, Roy Suryo bongkar. Ini banyak sekali iklannya. Roy Suryo bongkar kejanggalan KKN dan wisuda Jokowi terlalu singkat menurut dia ya. Oke. Banyak iklannya kita bingung nih. Oke, coba kita buang dulu ya. Memang kebetulan ya, kalau yang begini-begini itu biasanya di media-media yang iklannya tuh pokoknya pasang iklan aja. Oke. Nah ada iklan pinggir yang kita, ini bisa di close ya. Oke. Jadi gini, Roy Suryo bongkar kejanggalan KKN dan wisuda Jokowi yang terlalu singkat. Nanti sekali lagi kita question mark ya. Replita Jakarta, pakar telematika Roy Suryo kembali melontarkan sorotan kritis terhadap rekam jejak
akademik Joko Widodo khususnya terkait masalah masa kuliah kerja nyata KKN yang dijalaninya semasa kuliah. Dalam unggahannya di platform X, Roy mengaku menemukan sejumlah kejanggalan yang menimbulkan tanda tanya soal kejelasan masa studi Jokowi. Ia mempertanyakan pola pengambilan SKS dan pembimbing akademik Jokowi yang menurutnya tidak sesuai aturan umum di kampus. Berarti satu semester dia ambilnya 15, nggak boleh lebih dari 15 pembimbing, maka dia nggak boleh pembimbing akademiknya, tulis Roy. Maksudnya apa nih? Kecurigaan Roy semakin menguat ketika Jokowi disebut-sebut sempat meralat tahun pelaksanaan KKN yang dijalaninya. Awalnya disebut tahun 83, namun kemudian diralat menjadi 1985. Kemudian dia meralat bahwa saya KKN tahun 85 awal. Kok 85 awal dulu? Katanya 83 ujarnya. Roy juga menyoroti jarak yang terlalu dekat antara pelaksanaan KKN dan waktu wisuda Jokowi. Menurutnya bila benar KKN dilakukan awal 1985, lalu wisuda di tahun yang sama, maka masa penyusunan skripsi jadi terlalu sempit. Kenapa 85 dan 85 juga wisuda, makanya menarik jadi hanya beberapa bulan KKN, ungkap Roy. Sorotan ini menambah deretan kritik yang belakangan semakin intens diarahkan pada riwayat akademik mantan presiden tersebut. Jadi begitu ya. Kemudian ini ada juga Roy Suryo kirim bukti KKN asli, sindir foto Jokowi ini jelas asli ya. Kemudian tentang keaslian foto Jokowi, Roy Suryo tampilkan bukti KKN asli ya, karena kader PSI kemudian menampilkan bukti KKN ya. Roy Suryo ganteng juga. Saya bilang kayak Alex Yakub kembar grup begitu ya. Sobat era sekalian, kalau kita jeli ya, memang banyak sekali hal-hal yang aneh ini di Jokowi ini ya. Dan yang paling aneh itu sesungguhnya ya kembali lagi. Kalau kita lihat misalnya oke, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat misalnya ini foto-foto Roy, kita lihatlah. Kita kembalikan lagi kepada soal jangan soal KKN dulu, tapi soal yang questionable mengenai 4 foto lagi. Kita balik ke 4 foto ya. Kalau kita balik ke 4 foto, memang ya kita akan bingung nih sebenarnya ini mana yang ya. Dari 4 foto ini apakah ini foto yang sama atau foto yang berbeda? Saya mengulang-ulang lagi karena belum dapat jawabannya, terus terang saja. Yang kiri ini apakah Jokowi yang kita kenal sekarang sebagai presiden? Yang fotonya kabur ini apakah Jokowi juga? Kemudian, tapi kalau foto kabur ini ya mungkin dicari yang benar ya, yang bagus. Yang bagus itu kan yang di-upload oleh kader PSI itu. Yang dia kader PSI kan mungkin fotonya bagus. Lalu kemudian apakah ini foto yang asli? Kalau ini kan presiden jelas. Kemudian apakah ini foto yang sama atau berbeda? Luar biasa ya. Luar biasa kita kemudian melihat ini. Nah, saya sih sarankan negara ini membentuk DPR ya, atau presiden lah membentuk tim independen untuk menyelidiki soal ini agar kemudian hak publik atas informasi yang benar itu terlaksana. Atau jangan-jangan Menteri HAM ya untuk melaksanakan fungsi atau kepentingan pasal 28F UUD 45 ya, pasal 28F UUD 45. Kita lihat ya, pasal 28F ya UUD 45, maka kemudian Kementerian Hak Asasi Manusia itu membuat tim investigasi. Bisa nggak kira-kira? Ya. Jadi pasal ini berbunyi bahwa nih mana pasal 28F ya. Pasal 28F nih. Bunyi
pasal 28F UUD 45 mengatur hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Bunyi pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi untuk memenuhi hak ini, karena tugas dari pemerintah adalah to fulfill kan human right. Jadi the right to information, hak atas informasi ini kemudian diwujudkan oleh pemerintah dengan membentuk tim independen untuk menyelidiki tidak hanya ijazah tapi latar belakang asal usul Jokowi dan ijazahnya, dan kemudian tim ini yang kemudian tim gabungan atau tim pencari fakta inilah yang kemudian akan menyampaikannya ke publik. Who is Jokowi? Lalu bagaimana ijazah dan lain sebagainya. Saya kira relevan karena kalau seandainya there is no something happen, ya nggak ada masalah, ya. Tapi kalau ada apa-apa, negara ini kemudian terus diselubungi informasi yang tidak benar sesungguhnya. Begitu ya Sobat RHZelian. Jadi 4 orang itu nanti dicantumkan foto yang terang ya, yang ditampilkan oleh Dian Sandi itu menurut saya juga relevan untuk kita tampilkan karena tidak dibantah bahwa itulah Jokowi kan begitu. Coba kita zigzag dulu ya, zigzag ke Sobat RH dulu kita ya. Oke. Bongkar terus. Ketika masih pede dan powerful, sekarang oke. Bolak-balik galak sekali. Itu ya. Nah, soal Kasmujo ya. Saya ngulang-ngulangin lagi. Coba kita bayangkan, saya santai ya ngomongnya, saya agak pelan ngomongnya ya. Soal Kasmujo ini, saya agak heran sesungguhnya. Kenapa agak heran? Kenapa dia harus memunculkan tokoh Kasmujo? Kalau dia memang pernah kuliah, pernah bimbingan skripsi, pernah membuat skripsi, pernah dapat ijazah. Let's say pernah bikin skripsi intinya. Kenapa dia harus memunculkan tokoh Kasmujo? Yang dikatakan bolak-balik galak sekali. Ya biar kita bagus kan. Bolak-balik galak sekali. Nah ini sebentar lagi ya, karena ada azan nanti kita tampilkan video-video bolak-balik bimbingan tadi ya. Galak sekali, kemudian tiba-tiba respon Sianipar ngomong berbeda, Jokowi membantah ya memang bukan pembimbing skripsi. Nanti kita tampilkan ya satu-satu ya sekuennya. Jadi kenapa dimunculkan tokoh Kasmujo? Kan ini heran rasanya. Kalau dia real pernah kuliah dan pernah bikin skripsi, kan pasti nggak mungkin dia mengeluarkan Kasmujo. Dan nggak mungkin juga tokoh itu tiba-tiba dihadirkan begitu saja lalu kemudian senyum-senyum, ketawa-ketawa dan belakangan membantah. Polisi harusnya kan korek seperti ini. Kan ilmunya udah melampaui begini. There must be something wrong. Pasti ada yang keliru nih. Pasti ada yang salah ini. Ya kan? Tetapi kan masalahnya terkesan ada pembiaran. Nah, coba kita dengarkan lagi sequel soal Kasmujo, kemudian bantahan Jokowi dan kemudian respon Sianipar. Silakan. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali.
Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Pak, satu lagi Pak, yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai Dia memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan. Oh Pak Kasmujo Pak, permisi Pak. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Zianipar Pak. Rismon Zianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan tertentu. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Iya, Bapak iya. yang Pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Maaf, lah Pak, maaf, maaf maaf. Pak, maaf. Maaf nggak bisa ya. Karena kan kalau disimpulkan. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh Pak. Maaf Pak Kasmujo. Le, sempat saya wawancarai Pak Kasmujo. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Wah, ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Oh, bisa kita ketemu sebentar? Tadi sudah saya wawancara langsung ditutup. Jadi Pak Kasmujo. Ya, saudara sekalian, tadi ya kita sudah keluarkan lagi, tapi pertanyaan kita tetap dua hal ini yang penting. Tiga lah ya.
Tiga dari banyak hal. Pertama, kenapa ada perbedaan antara Bareskrim dan Jokowi mengenai tahun KKN. Dan perbedaannya signifikan. Satu nyebut tahun 83, Jokowi nyebut tahun 85. Oh, khilaf Jokowi karena udah lama sekali. Enggak. Karena kalau kita tahu masa studi kita tahu kira-kira kapan kita KKN. Kalau saya ingat betul masa studi saya dari 89 ya sampai kemudian 95 awal. 95 itu hanya untuk wisuda saja karena saya sudah selesainya di 94 akhir November. Dan saya KKN itu tahun 94. Sudah proposal skripsi. Habis KKN genjot bikin skripsi karena saya penulis cepat. Maka mudah sekali dan kemudian pembimbingnya nggak rese. Nah kalau pembimbingnya rese itu bolak-balik bimbing. Apalagi kalau cerita Jokowi tentang Pak Kasmujo yang namanya bolak-balik. Tapi itu kan udah batal. Bagaimana dia menjalani proses bimbingan dengan Ahmad Sumitro? Apakah juga bolak-balik? Oke, satu. Heran kan kita kan kok bisa berbeda? Yang kedua, keheranan kita adalah mengenai Kasmujo. Sekali lagi, kenapa sosok Kasmujo itu bisa dikeluarkan? Siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang menampilkannya? Ketika Kasmujo ini datang, bagaimana pendukung-pendukung Jokowi yang masih meyakini bahwa dia ijazahnya asli? Kenapa harus berbohong kalau ijazahnya asli? Kan itu kan berbohong. Kasmujo itu adalah contoh kebohongan. Kasmujo. Belakangan ternyata Kasmujo bilang bukan juga dosen pembimbing akademik. Kenapa harus berbohong kalau memang ijazahnya asli? Nah yang ketiga tentu terkait dengan foto-foto tadi yang 4. Apakah 4 foto itu semuanya sama? Satu orang ataukah ini orang-orang yang berbeda-beda? Jadi ada misteri di situ sobat RH sekalian ya. Saya tidak tahu bagaimana menjawab ini semua. Tetapi ya kita serahkanlah pada BIN ya, Badan Intelijen Netizen. Karena kadang-kadang mereka ini yang lebih canggih dalam menjawab pertanyaan. Sekali lagi kita hanya bisa menitipkan pertanyaan kepada Badan Intelijen Netizen. Tapi kalau saya ya, misalnya pemerintah ini mau fulfill human right, yaitu the right to information, ya bikin under Menteri HAM, bikin yang namanya investigasi independen dalam rangka memenuhi hak atas hak asasi manusia. To fulfill. Atau Komnas HAM. Ada kan terobosan. Jadi Komnas HAM itu membuat tim independen untuk melaksanakan pasal 28. Hak atas informasi. Kan gak pernah ada terobosan seperti itu kan. Terpikir saja tidak. Ya kan? Jadi dua kemungkinan. Untuk memenuhi hak atas informasi, maka Komnas HAM atau Menteri HAM membentuk tim independen, tim pencari fakta. Tidak hanya atas ijazah, tapi atas asal-usul Jokowi itu sendiri. Karena muncul keraguan di publik, muncul pertanyaan di publik. Dan negara dalam hal ini harus to fulfill, to provide human right. Jadi itu memenuhi. Nah salah satu yang mau dipenuhi adalah hak atas informasi. Lalu membolehkan juga masyarakat untuk mendapatkan, ya, masyarakat untuk mendapatkan mengolah macam-macam lah informasi tersebut. Ya, jadi ada hak masyarakat dan ada kewajiban negara untuk to fulfill. Kalau ini yang terjadi, maka kita bisa bicara beyond dari soal KUHP, tapi kita bicara mengenai yang namanya hak masyarakat yang dipenuhi oleh negara. Nggak usah kita bicara mengenai aspek pidananya. Bagaimana kita mencari aspek yang sifatnya untuk mengklarifikasi dan tidak perlu due process. Jadi cukup tim independen itu bekerja seindependen mungkin untuk melakukan penyelidikan, mencari fakta terhadap ijazah dan latar belakang atau asal usul
Jokowi. Kan begitu, sehingga tidak memunculkan keraguan di publik. Kira-kira mau nggak pemerintahan Prabowo melalui Menteri HAM-nya, mau tidak Komnas HAM untuk menjalankan pasal 28F itu, the right to information, dalam hal mengungkap keaslian ijazah Jokowi dan juga kemudian untuk mengetahui latar belakang atau asal usul Jokowi itu sendiri. Menarik kan usulan ini kan? Saya kira usulan ini patut dipertimbangkan sebagai sebuah usulan yang reasonable ya, masuk akal. Begitu sobat RH sekalian ya. Masyarakat sudah resah, ribut dan dongkol, tetapi Pak Prabowo tenang-tenang saja. Kalau Pak Prabowo turun tangan kan selesai ijazahnya, tapi masalahnya apa kok didiami Pak Prabowo? Besarkan tekanan publiknya Bung Refli. Nanti dibilang provokator lagi. Jangan terlalu berharap pada boneka Mulyono, satu komplotan perusak konstitusi. Kenapa bisa profesor doktor di UGM terlibat dalam skandal ijazah palsu Joko Widodo? Suara Bareskrim sengaja dibuat serak dan parau agar dikira kerja keras, kejar target sesuai pesanan, terutama instruksi Kapolri. Orang bohong itu merugikan dirinya sendiri. Di negara dipenuhi pejabat dagelan Sri Mulat made in Jokowi. Kenapa ada perbedaan Bareskrim? Karena Pak Jokowi tidak di briefing sesuai dengan barang bukti yang ada. Jelas Pak Jokowi tidak selesai kuliah. Jadi setiap dia ucapkan melenceng dari realita. Pelanggar HAM juga sampai 900 orang anggota KPPS meninggal, banyak kasusnya Jokowi. Jangan bingung Bung RH, karena kebohongan itu pasti ada celah. Karena kebohongan yang lain itu menutup kebohongan lain, maka tidak bisa konsisten. Om RH, apakah mungkin karena oligarki makin ketar-ketir akan terbongkar skenario besarnya sehingga mengambil langkah akan menghabisi Jokowi dengan cara apapun? I don't know exactly menjawab itu. Selalu ada kekhawatiran seperti itu ya. Hati-hati dengan penyakit Jokowi hari ini ya. Jangan begitu doang kita tanyanya ya. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa mendapatkan jawabannya kelak ya. Jawaban yang concise, precise ya, jawaban yang tepat dan bulat yang precise dan concise. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.